Udah gitu dapat dia sembuh sebentar. Oh memang beneran kata Balian tuh kalau bisa sembuh pasti gila. Beneran orang tua saya tuh sampai nari. Bener saya dia nari-nari kayak orang gila. Dulu ibu saya meninggal, dia sakit. Kata dokter sih bilang sakit migrain, baru bawa ke Balian, bilang sakit teroncong puluh. Udah ke Balian kemana-mana, sudah diajak Balian sampai ke Denpasar. Pertama sakitnya di leher, serang dari leher. Sudah dari leher sampai kepalanya dia sakit. Sampai tidak bisa nahan lah sakitnya. Sudah pernah masuk ke rumah sakit, sampai sebulan masuk ke rumah sakit, tidak bisa hilang, tidak temu sakit-sakitnya. Saudara saya tuh sampai pasrah, ke bawah pulang, sudah ke bawah pulang tuh obat Bali lah cari obat Bali zaman sekarang tuh kebalian tuh udah ke bawah ke Balian dibilang ada kena kena ini sakit teroncong puluh kata Baliannya itu kalau mau ini sembuh kalau ndak gila sampai mati dia karena sakitnya dibilang teroncong puluh sama Baliannya. Udah saya tuh tidak percaya ada sakit gitu. Masa sakit nggak bisa obatin. Saya sampai gitu, saudara saya sampai gitu ngomong. Dah, udah kemana-mana, Balian kemana-mana, sudah ajak berobat. Juga itu aja kelihatan sakitnya, bilang serocong puluh. Apa nama sakit serocong puluh? Saya tuh tidak kenal sakit itu. Udah gitu, dapat dia sembuh sebentar. Oh memang beneran kata Balian tuh, kalau bisa sembuh pasti gila. Punya upacara kan ada ngupah angklung tuh loh kayak Bali tuh ngupah angklung. Beneran orang tua saya tuh sampai nari, bener saya dia nari-nari kayak orang gila. Berarti ndak salah sih kata Baliannya. Kalau sampai kena sakit cerocong puluh tuh kalau mau sembuh pasti gila. Kalau ndak gila pasti dah meninggal. Sebelum gila tuh sembuh sebentar, tapi lagi sakit kepalanya langsung dia sampai parah tidak bisa berdiri kayak orang stroke. Ada yang nemenin adiknya, ada kakaknya, semua ada ngerawat. Saya tuh sampai berhenti sekolah, nggak enak ngelihat orang tuanya sakit gitu, baru datang dari sekolah, kirain bisa duduk, tidak bisa duduk. Lagi sekolah, baru pulang sekolah lagi nggak bisa duduk. Jadinya udah pasrah dah. Ya biarin aja tidak sekolah yang penting bisa ngelihat ibu. Udah semangat kita sebagai anak sampai enggak mau sekolah sampai dicari sama teman-teman. Ayo sekolah nih, enggak saya enggak sekolah ini mau ngerawat ibu. Peluk ibu saya tuh sampai kurus gitu. Sampai bau itu baunya udah jarang-jarang mandi, baru dimandiin enggak kadang-kadang enggak bisa mandi, duduk enggak bisa. Itu udah susahnya sampai saya tuh bau, biarin aja udah bau sama ibu tidur. Ibu saya waktu meninggal, saya sama ibu saya tidur pas hari raya. Kalau nggak salah hari raya Tumpak tuh kan semua tuh ke sangkap ke Banjar begitu. Saya tuh nemenin ibu saya begitu. Udah nemenin ibu saya tuh mau minta air gitu, mau minta air, baru dikasih air. Kok ibu saya celekuk-celekuk ya, ada 3 kali dia celekuk-celekuk, baru habis celekuk-celekuk tuh tidak bernapas. Malam itu baru itu langsung saya tuh kaget, oh ibu saya udah meninggal ini, itu perasaan saya. Itu dicari dah darahnya ke Banjar, malam tuh kakak ibunya tidak bernapas gitu. Udah gitu langsung dah pulang, langsung dah beneran dah ini langsung meninggal tuh tidak bernapas sama sekali. Itu udah terakhirnya ngerawat ibu. Sampai saya tidak sekolah karena sakit ibu saya tuh lama, 5 tahunan sakit. Lagi sembuh, udah sembuh, lagi sakit, lagi sembuh, lagi gila, lagi sakit. Baru hitung-hitung udah 5 tahun saya tuh ngerawat ibu saya. Ujung-ujungnya meninggal. Ya kalau punya ibu lebih lebih apa ya, lebih senang kalau punya ibu. Kalau datang dari mana tuh
tidak dah mikir apa. Udah mau makan ada makanan, kalau udah mau minum udah ada minum. Baru setelah ibunya meninggal, siapa yang nyiapin, punya orang tua cowok aja kan tidak gini ngerawat anaknya, tidak seperti ibu. Itu udah jadinya lebih ndak enak kalau ndak punya ibu, lebih jelek sekali ndak punya ibu. Waktu ibu saya meninggal tuh 2 bulan tuh tidak bisa tidur, makan tidak enak, apa ndak enak. Main sama teman ndak enak, semua ndak enak karena masih ingat sama ibu. Apalagi rawat ibu saya tuh lama sekali sakitnya, ujung-ujungnya meninggal. Untuk semua anak, kalau masih hidup orang tuanya harus tetap disayangin. Kalau udah meninggal tidak bisa lagi disayangin. Buat apa sayang, ibunya sudah meninggal, mendingan di hidupnya aja disayangin. Kalau bisa kerja, anaknya bisa kerja, tak beliin apa, biar orang tuanya tuh tetap sayang. Kalau udah meninggal udah tidak ada artinya. Ingat sayangi orang tua semasih hidup. Karena kalau tidak ada orang tua, pasti hidupnya susah sekali.